what is your why for being here today? Oke, silakan salah satu siapa? Ya, jangan malu-malu. Ya, apa alasan kalian mengapa gabung ke sesi kali ini? Kenapa gabung ke apa namanya, program program ini ya? Ya, kenapa tuh? Oke. Nah, ayo silakan. Oke. Ya, mungkin saya coba jawab, Pak. Ya, Kan oke, silakan. kalau saya pribadi karena kemarin yang pertama juga ya di grup, lebih ke kami kan kalau misalkan di training oleh Microsoft nantinya tahu banyak hal tentang Microsoft. Nah, ujung-ujungnya ketika akan mengedukasi teman-teman kita sendiri, nah kita bisa menjelaskan gitu loh. Nah, lebih ke kalau sekarang kan apalagi dengan kita disediakan ruangan, nah ketika teman-teman akan mendapatkan edukasi lebih, nah kita bisa menjelaskan itu gitu dengan Ya. kita lebih banyak ilmunya gitu. Oke, makasih Mas Muntas. Satu lagi dong, siapa? Ya. Ini nanti sesi ini saya rekam, nanti saya akan upload gitu ya, nanti teman-teman bisa akses. Silakan. Ada lagi nggak? Oke, ada lagi nggak alasannya? Kenapa Anda di sini gitu? Ya, oke. Christina mungkin? Jangan-jangan Christina jawabannya takdir gitu ya. Oke, takdir diajak Mas Muntas. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah Office 365. Sebenarnya teman-teman gabung ke program ini tujuannya sih kalau untuk diri pribadi tolong ini jadikan sebagai apa ya? Sebagai satu titik pengembangan profesi teman-teman. Siapa tahu nanti setelah ini teman-teman di-hire oleh salah satu perusahaan yang pakai Office 365 secara intens gitu ya. Banyak banget Unilever, kemudian XL, Indosat, Telkom, semuanya banyak gitu ya. Oke. Manajemen trainee kemarin juga yang baru dibuka itu spesifikasinya manajemen MT-nya memahami Office 365 gitu ya. Jadi pengembangan profesi untuk teman-teman juga sekaligus bersosialisasi dan melakukan voluntary activity gitu ya. Oke. Ya kalau teman-teman lihat di sini banyak banget produk dari Office 365 yang teman-teman mungkin sudah tahu ya. Sudah tahu di situ ya. Oke, ada banyak banget tuh produk 365. Di sini ada aplikasi bisnis Dynamic ya. Dynamic ini aplikasi bisnisnya Microsoft. Kalau ada yang nanya Dynamic 365 ini apa sih? Ini adalah ERP-nya, Enterprise Resource Planning-nya Microsoft ya. Mulai dari CRM ataupun yang lain itu kita punya Dynamic di sana ya. Kemudian di sini juga ada aplikasi yang banyak banget gitu ya. Banyak banget gitu ya. Nanti teman-teman bisa tanya kalau ada aplikasi yang kurang dipahami itu untuk apa gitu ya. Yang jelas banyak sekali. Ya, bahkan nyaris sering tertukar. Nyaris sering tertukar. Ada beberapa aplikasi yang seolah-olah fungsinya sama, seperti misalnya Yammer dan Teams ya. Yammers adalah sosial media khusus organisasi gitu ya. Pasti teman-teman sering menyandingkannya dengan LinkedIn gitu ya. Iya bener, ini adalah Yammer ini LinkedIn versi UGM gitu ya. Jadi hanya orang UGM yang di dalam sini. Ya. Kemudian ada Stream, ada List ya. List ini sering ketukar banget dengan To Do gitu. Apa bedanya To Do dan List gitu ya. Oke. Ya, kalau To Do itu untuk personal, kalau List itu untuk bareng-bareng. Terus kemudian ada lagi yang namanya Planner nanti. Teman-teman kalau pernah dengar Planner itu ada lagi yang namanya Planner ya. Oke, adanya Planner. Nah, ini Planner ya. Planner ini untuk apa lagi? Ini untuk manajemen project. Jadi, saking pengen melengkapnya, Microsoft itu untuk to do list saja itu saya punya 3 level. 1, to do list untuk sendiri, 2 list untuk, unstructured activity ya seperti tugas dan sebagainya. Yang ketiga planner untuk project, untuk penelitian, untuk riset dan sebagainya. Jadi saking banyaknya gitu ya. Oh iya by the way, ini adalah, official course dari Microsoft ya, karena disampaikan oleh saya gitu ya. Jadi nanti teman-teman setelah ini teman-teman bisa, redeem code ya, redeem code ke Microsoft Learn dan teman-teman dapat trofi belajar yang bisa dipakai untuk CV teman-teman ya, oke. Oke, saya Ridi ya, saya Microsoft Certified Educators di Universitas Gadjah Mada ya. Twitter saya di Ridive gitu ya. Teman-teman juga bisa follow Microsoft Edu ya.
Dan hashtag-nya kalau ada kegiatan-kegiatan ini kita akan make what's next. Oke. Oke, tujuan dari sesi kali ini kita akan bahas tentang bagaimana, Office 365 bisa diimplementasikan di UGM, ya. Bagaimana Office 365 bisa diimplementasikan di universitas apapun, ya. Itu inti dari diskusi kita kali ini. Dan tolong teman-teman, ini diskusinya sifatnya interaktif, jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun, tolong disampaikan di kolom chat aja ya, oke. Kalaupun suara saya tiba-tiba menghilang ataupun layarnya tidak tampak, ya tolong disampaikan saja. Oke ya, kalau kita bisa Office 365 di UGM itu unik. Kenapa unik? UGM adalah satu-satunya universitas ya yang dapat kodenya nomor 1 gitu ya. Kalau kalau di Indonesia itu dia kodenya nomor 1. Pengen itu apa, seleksi masuk atau apa dia dapat kode nomor 1. Saking saking nomor satunya, UGM tuh nggak mau memihak gitu ya. Oke, beberapa universitas lain itu bertujuan untuk, "Oke kita sistem pakai ini aja ya." Udah ini aja gitu ya. Enggak, UGM itu mail system aja sampai ada 2 gitu ya. Satu providernya Office 365, satu providernya yang lain, bahkan ada mail sistemnya lokal ya kalau teman-teman, pernah tahu gitu. Jadi banyak nih. Even cloud computing juga kalau UGM itu nggak akan milih, salah satunya, nggak akan milih Azure ataupun non Azure ya, enggak, semuanya dimiliki gitu ya. Sehingga implikasinya adalah ya, ada aplikasi yang digunakan banyak, ada aplikasi yang digunakan sedikit. Nah, ya gitu ya, oke. Contohnya misalnya kita nyimpan file ya, OneDrive itu masih jarang digunakan, dibanding misalnya dengan, produk yang lain, masih jarang digunakan di lingkungan, UGM gitu, masih jarang digunakan. Tapi, padahal kita bisa tahu kalau ada provisioning value-nya dari OneDrive, misalnya lebih gede, misalnya lebih besar, ya. Basically bukan hanya lebih besar sih, lebih murah ya, seperti itu. Kalau dari sudut pandang institusi, lebih murah. Terus yang kedua misalnya, bisa synchronize secara parsial, ya. Kalau teman-teman mungkin lihat pernah, apa, cloud provider yang lain kalau synchronize ke desktop itu harus synchronize semua. Jadi kalau kamu punya 1 tera gitu ya, kamu punya 100 giga aja, kamu ganti laptop pengen synchronize itu capek sekali. Nah kalau di, Windows atau di, Office 365 enggak gitu ya, oke. Nah itu. Jadi sekarang teman-teman di sini harus tahu proportioning value-nya Microsoft dulu, Microsoft 365. Contohnya Office Online, ya. Office Online-nya, eee, punyanya Microsoft itu ya far ahead, apa ya, saya kalau boleh bilang, jauh dari misalnya ada aplikasi produktivitas yang lain yang serupa gitu. Kenapa? Karena standar de facto dari pengembangan dari aplikasi produktivitas ya Office gitu ya. Oke, Office gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian yang kedua Microsoft Teams. Ini ya Microsoft Teams. Oke, eee, Microsoft Teams dan OneNote itu salah satu yang uniquely ada di lingkungan ekosistem Microsoft 365. Kenapa gitu ya? Karena Microsoft Teams contohnya, dia itu satu-satunya ya application communication platform, collaboration platform yang bentuknya hub. Jadi kamu bisa aja pakai Microsoft Teams, tapi call-nya pakai Zoom itu bisa. Call-nya pakai Webex bisa gitu ya. Saking dianya hubs gitu. Bahkan kalau kita pengen belajar atau misalnya pakai e-learning bisa ada di Microsoft Teams. Gitu ya. Oke. Dan ini nggak ada, even even yang nomor 1 gitu, aplikasi nomor 1 untuk conference call, mereka nggak bisa gitu ya, conference call-nya pakai pakai apa, pakai Zoom gitu ya, conference call-nya pakai pakai produk lain gitu ya, oke, ininya pakai platformnya pakai Microsoft Teams, nggak bisa, harus semuanya sama mereka. Nah, Microsoft Teams ini, jadi ada aspek keterbukaan di sini, ya, plus OneNote, ya. Eee, OneNote ini direct kompetitornya dari produk lain yang belakangnya Note juga gitu ya, dan dia punya positioning yang cukup kuat. Karena apa? Ya, karena ya, karena dia ringan. Saya bisa bilang dia ringan dibanding produk yang lain gitu ya, dibanding produk yang lain, oke. Selain itu ada Microsoft Forms, ya Microsoft Forms, oke. Yang Microsoft Forms ini unik teman-teman, ya. Kalau teman-teman pakai 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 forms yang lain, dia nggak bisa buat kuis, ya, basisnya test mode. Microsoft Forms dikombinasikan dengan Windows 10 atau Windows 11 itu memungkinkan test mode. Test mode itu adalah ujian full screen cuma soalnya aja yang keluar.
Kalian nggak bisa next step ataupun apa, nggak bisa refresh, nggak bisa apa, ya. Sayangnya banyak orang yang nggak tahu. Mereka menggunakan produk lain gitu ya. Nah, oke, dan ini memang tugas teman-teman. Microsoft Forms itu kalau dikombinasikan dengan Windows 11 misalnya, itu bisa menghasilkan testing center system, ya, yang kita sebut dengan Windows Test Mode. Jadi Windows itu sampai buat test mode yang bisa isiannya Microsoft Forms. Ya, tapi Microsoft Form terbuka. Sebenarnya bukan hanya Microsoft Form aja, bisa pakai produk yang lain, tapi Microsoft Form itu yang di-support pertama kali. Oke? Dan ini produk yang unik lagi yang teman-teman harus tahu, yaitu Sway, ya. Kalau kita pengen buat website, kita pengen buat online presentation, kita pengen buat, pengumuman gitu ya, Sway ini bisa palu gada gitu ya, apa aja ada gitu ya. Dan kita mulai berpikir kalau buat website itu kita harus buat pakai misalnya, hosting website deh yang free-free gitu ya, oke. Atau buat blogger, enggak, lewat Sway juga bisa. Nah sayangnya ini nggak ada yang tahu. Plus jangan lupa, produknya Microsoft itu bukan hanya Microsoft Office dan Microsoft Azure. Ada lagi yang sekarang lagi hit juga Microsoft Edge, ya, Microsoft Edge. Microsoft Edge ini ya, diintegrasikan dengan search engine Microsoft yang sekarang udah far ahead dengan kompetitornya, karena ada integrasi dengan ChatGPT, ya, oke. Nah, dengan adanya ChatGPT, Microsoft Edge integrasi udah, ya. Saya ingat banget begitu begitu, Microsoft, rilis gitu ya, kita akan punya New Bing gitu ya, New Bings. Maka begitu New Bings itu fiturnya apa, ternyata ChatGPT, karena Microsoft invest cukup besar di OpenAI, ChatGPT pakai langsung 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 naik gitu ya, langsung naik gitu ya. Oke. Jadi gitu, coba menurut teman-teman sekarang apa aplikasi di Office 365 yang menurut teman-teman paling bermanfaat atau paling keren yang menurut teman-teman pikirkan? Ya, saya tunggu di kolom chat ya. Oke, semuanya typing nih ya, oke. Nah, gitu ya. Oke. Oh, dan jangan lupa juga ya, teman-teman jangan lupa juga nih, ini yang paling seru yang ada di Microsoft Teams. Microsoft Teams bisa ngomong dengan pengguna yang lain yang di luar Microsoft Teams, yakni dengan Skype. Even Microsoft Teams bisa ngobrol dengan sesama pengguna Microsoft Teams lain. Misalnya saya punya Microsoft Teams di, UGM, kemudian teman saya Microsoft Teams di Microsoft, kita bisa ngobrol. Ya bisa ngobrol gitu, kita bisa ngobrol seperti itu. Sehingga itu akan menjadi sesuatu yang apa ya, yang quite good gitu ya. Komunikasinya bukan hanya di organisasi, juga bisa akses di ekstra organisasi, ya. Oke ya, dan rata-rata ngomong Teams gitu ya. Ya bener, karena kita kalau bicara hub, ya udah Teams gitu. Oke, yuk sekarang kita ngobrol. Hari ini kita punya 2 agenda yaitu basic dan advance ya. Basics kita akan bicara tentang Office 365 dan Teams, advance kita akan bicara tentang, skenario-skenario kolaborasi, Azure dan sebagainya, ya. Oke, kita mulai dulu ya. Oke. Begitu kita bicara Office 365, maka kita bicara aplikasi yang nggak ada habisnya, nggak ada habisnya, oke? Saya berkata nggak ada habisnya, kenapa? Karena banyak excitement yang bisa kita kita apa ya, kita pelajari lebih lanjut ya, kita pelajari lebih lanjut. Contohnya misalnya misalnya kita bicara tentang, ini, kita bicara tentang jenis aplikasi aja ya, jenis aplikasi aja. Even sekarang Office 365 juga punya development tools yang namanya Power Apps. Power Apps itu memungkinkan teman-teman buat aplikasi, ya buka aplikasi berbasis mobile ataupun desktop yang multi-platform dengan sintak Excel, ya. Sintak Excel. Sintak Excel-nya kita namakan DAX, ya. Oke, Data Expression Language, ya. Selain itu, kalau teman-teman pengen buat dashboard, itu juga ada Power BI. Nah, gini ya. Oke, jadi Power BI, Power Apps itu adalah pengembangan. Ada manajemen proyek, di sini ada planners, ya. Planners. Saya sangat menyukai planners ya, karena planners ini bisa terintegrasi dengan to do. Ya, skenario sederhana kayak gini yang saya sering lakukan gitu ya, oke. Misalkan saya punya sebuah penelitian, sebut aja penelitian tersebut X gitu ya. Kemudian saya bisa create planner untuk X tersebut.
Nah, di dalam sebuah saya buka aja ya, oke. Di dalam sebuah task itu gitu ya, di dalam sebuah task itu, maka kita bisa punya beberapa aktivitas nih. Ini yang kita sebut dengan apa namanya? Ini yang kita sebut dengan planner nih. Oke. Contohnya di sini planners gitu ya. Ada berapa tugas dan sebagainya. Kalau kita masuk ke sini ya, maka kita bisa melihat di sini. Kita bisa melihat di sini ya, sebuah sebuah bucket. Bucket ini bagian-bagian pekerjaan. Contohnya ini di DSSDI ya, di DSSDI. DSSDI itu punya pengembangan sistem student SeaMaster, punya staff SeaMaster, punya finance SeaMaster. Nah, project-project ini bisa di-allocate. Nah, gini ya bisa di-allocate. Dan pada saat saya memilih salah satunya, ini sistem untuk UGM Presiden ya. Ayo siapa yang kerja di UGM Presiden? Siapa yang tinggal di UGM Presiden? Begitu saya set ini, kemudian saya tugaskan ke saya sendiri gitu ya. Saya tugaskan ke saya sendiri. Maka yang terjadi apa? Planner ini akan langsung nge-assign saya dan assignment saya itu muncul di to-do list saya di Microsoft To Do. Jadi Microsoft itu mendesain satu konsep aplikasi yang saya sebut dengan Hero Tools. Hero Tools itu mereka memikirkan satu produk, itu produknya itu bisa terintegrasi dengan yang lain dari sudut pandang yang berbeda. Planner ini dari sudut pandang organisasi loh, ya. To Do ya, itu dari sudut pandang personal. Begitu mengeset tugas ini ke saya gitu ya, langsung otomatis saya bisa melihatnya di To Do, tanpa harus saya mengakses di Planner. Sehingga begitu saya set ke To Do ya, begitu saya buka To Do itu udah ada tugas saya apa aja. Tanpa harus dia melihat kalau ada banyak kayak gini dia harus melihat banyak kan ya. Nah, gitu ya. Oke. Jadi teman-teman bisa bayangkan itu di konsep planners ya. Oke. Sekarang kita balik lagi. Oke ya, itu ya planners tuh. Terus kemudian kita bicara apa lagi ya? Ini dia aplikasi ya. Oke, kita bicara Microsoft Projects itu common ya. Whiteboard. Nah, ini whiteboard ya. Oke. Whiteboard ini collaboration tools untuk saling apa ya? Ya untuk ini coret-coret seperti papan tulis ya. Ada list. Nah, ya. Oke, contohnya misalnya teman-teman buat kepanitiaan, terus kepanitiaan itu sifatnya nggak apa ya, nggak long lasting, cuma sebentar aja. Misalnya teman-teman Yukru mau ngumpul buka puasa bareng gitu kan. Terus kemudian buat list aja daftar yang harus disiapkan untuk buka puasa. Misalnya apa namanya? Es cendol apa gitu ya, dituliskan aja terus nanti bisa bareng-bareng ya. Teman-teman bayangin. Jadi teman-teman bisa lihat hero tools-nya di Microsoft 365 gitu ya. Dari yang sifatnya personal, grup informal sampai organisasi yang formal. Nah, konsep kayak gitu itu dilakukan terus di Microsoft baik pun di aplikasi-aplikasi mereka gitu ya. Aplikasi-aplikasi mereka. Even ada Booking gitu ya. Yammer, Calendar, Delve ya, Delve. Delve ini menarik. Kenapa saya katakan menarik? Jadi Delve ini adalah namanya D ya, Dokumen Management System. Sistem pencarian dokumen untuk organisasi. Jadi kalau teman-teman punya dokumen, misalnya teman-teman buat dokumen, tulisan, terus tulisan itu teman-teman share publik atau share di internal UGM ya. Delve ini internal UGM ya, ke semua internal UGM, maka Delve ini bisa mencari dokumen tersebut untuk Anda. Contohnya misalnya saya ngambil contoh 2 orang. Mas Muntas misalnya buat materi tentang Office 365 untuk sosialisasi. Kemudian tiba-tiba Mas Muntas berhalangan gitu ya. Terus Mas Muntas nggak ngasih kabar dan harus dikerjakan oleh Christina misalnya. Nah, Christina bingung mau mulai dari mana karena sudah mepet. Dia tinggal buka Delve-nya, ya. Kemudian setelah buka Delve-nya gitu ya, dia akan sorry saya masuk dulu. Ya. Dia bisa mencari ya, dia bisa mencari dokumen. Nah, dokumen populer, dokumen yang digembangkan dan sebagainya, gitu ya. Di dalam grup Anda, di dalam apa? Di dalam aktivitas-aktivitas yang lain dalam organisasi tersebut, ya. Dan jangan takut kalau dokumen-dokumen itu yang hanya apa? Kalau saya boleh bilang itu hanya milik Anda, nggak Anda share, atau Anda share hanya untuk specific people,
itu ya nggak akan bisa dicari orang. Nah, gitu ya. Tapi karena misalnya kondisi tadi Mas Muntas itu punya grup dengan, Christina dan dia pernah create dan pernah share bareng gitu ya dalam satu teams yang sama, si Christina bisa cari dokumen yang sama dan dia bisa gunakan untuk presentasi. Nah, itu yang kita sebut dengan, hero tools ya dan banyak banget, apa namanya, aplikasi-aplikasi yang bisa bantu teman-teman untuk, lebih produktif ya, oke. Oke, ya gitu. Oke, kita lanjutin lagi ya. Oke, teman-teman kalau misalnya ada diskusi atau apapun langsung aja di ini ya, di kolom chat ya, saya akan monitor di sana. Oke ya, itu jadi yang dimaksud dengan hero tools itu, ya. Microsoft 365 tidak mengembangkan satu produk atau aplikasi terpisah-pisah. Mereka saling berintegrasi. Power Apps ya bisa memanggil Power BI, Microsoft Word bisa menginput dari Excel, ya. Kemudian To-do bisa ngambil data dari planner, itu inti dari Hero Tools, ya. Oke. Jadi tadi saya udah bayangkan Office 365 itu apa. Dan kalau saya tanya teman-teman, apa aplikasi yang paling teman-teman gunakan ya di Office 365 ya? Menurut teman-teman apa aplikasi yang, sering teman-teman gunakan di Office 365 gitu ya? Nah, pasti teman-teman akan mengatakan Teams misalnya, atau ada yang lain ya, atau ada yang lain ya. Oke ya. Nah itu. Teman-teman bisa membayangkan bahwa ini ya, oke. Oke, saya buat sebuah pool nih, apa aplikasi yang sering Anda gunakan di Office 365 ya, oke. Oke, Teams, oke oke. Nah ya, misalnya oke itu dia. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat di situ ada pooling, oke. Dan ini menurut saya ekspansif sekali apa yang dilakukan Microsoft Teams gitu ya. Ekspansif sekali apa yang, dilakukan di Microsoft Teams. Karena begitu kita bicara Teams, maka Teams itu terkoneksi dengan apps, gitu ya. Apps-nya itu banyak banget. Nonton YouTube bareng juga mungkin, terhubung dengan Jira mungkin, apa namanya, Pulse, mungkin gitu ya, whiteboard bersama mungkin gitu, bahkan sampai main soliter juga bisa di Teams. Ya, itu kan. Itu kan agak aneh gitu ya. Nah ya, teman-teman bisa bayangkan itu. Oke ya, jadi Kalau saya sih ya, yang paling saya gunakan itu adalah, eee, OneDrive ya. Oke, kalau saya loh ya. Kenapa? Satu storage-nya besar, 2 OneDrive itu enak banget tersinkronis di laptop saya gitu ya. Kalau saya pribadi ya, bagaimana dengan teman-teman, sepakat nggak? Oke. Saya suka banget gitu ya, saya suka banget. Saya ingat dulu saya itu pakai storage yang bukan OneDrive gitu ya, bawaan dari komputer tersebut gitu ya. Jadi mereka punya merek tertentu punya storage cloud gitu, saya pakai. Tiba-tiba laptop saya harus ganti karena sudah lemot, saya ganti laptop dan saya ngerasa kelelahan untuk mensinkronis 2 gigabyte lebih. Sampai suatu saat OneDrive for Business itu punya fitur ya, yang kita sebut dengan file on demand ya, file on demand. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kemudian, eee, teman-teman milih di sini ya, Office 365 OneDrive-nya gitu ya. Kemudian di sini ada setting gitu ya, dan ini kita lihat setting, oke. Semoga kelihatan nih layarnya nih. Nah di situ ya, teman-teman bisa lihat bahwa secara sederhana modelnya ini file on demand ini on gitu ya. Jadi mereka nggak akan download sampai teman-teman ngeklik 2 kali berkas tersebut lalu di-download, oke. Plus kalau teman-teman ngerasa fakir bandwidth gitu ya, misalnya pakai kuota, ini bisa di-on-kan ya, sinkronisnya akan pause gitu ya, oke. Dan saya senang banget bahkan kalau teman-teman bicara, eee, OneDrive for Business ini bisa nge-backup semua dokumen-dokumen yang ada di My Document. Jadi begitu My Document Anda hilang gitu, laptop Anda hilang, masih bisa survive gitu ya, oke. Saya pernah mengalami kejadian gitu ya, saya ingat banget waktu itu belum ada OneDrive, bukan belum ada ya, saya pakai produk lain gitu ya, yang saya percaya tiba-tiba laptop saya digondol maling gitu ya, dan digondol maling, dipecah gitu ya, kaca mobil saya diambil laptopnya gitu ya, oke. Dan saya nggak punya backup gitu ya, dan di situ saya ngerasa,
perlu banget backup ya, karena nggak ada yang tahu ya. Oke, itu dia ya. Nah, makasih itu ya, bener rata-rata nih pada pakai OneDrive nih di pool ini ya. Oke. Dan jangan lupa bahwa teman-teman punya yang namanya Microsoft Edge. Kita nggak bahas Microsoft Edge kali ini ya, tapi teman-teman boleh nanti suatu saat pada saat ada sesi sharing kita bisa bahas tentang Microsoft Edge. Microsoft Edge ini adalah Microsoft Internet Explorer yang dihidupkan kembali, ya dihidupkan kembali ya. Berbasis engine yang kalian sukai yaitu Chrome Engine. Yang Chrome Engine-nya kemudian karena Chrome Engine open source diimprove, dibuat lebih kaya dan bisa teman-teman gunakan. Oke ya, itu dia. Semua Office 365 akses itu ada di portal.office.com. Nah, kalau di UGM kita mengaksesnya ke 365.ugm.ac.id. Nanti teman-teman akan diarahkan ke Outlook ya. Dari Outlook di situ teman-teman bisa pilih yang menu ada di sebelah kiri atas, kemudian pilih aplikasi saya. Maka semua akan terlihat di situ. Oke? Ya. Jadi kira-kira itu. Ya. Sekarang pertanyaan saya adalah pada saat teman-teman sebagai Ukru di sini ya atau Microsoft ambasadornya UGM gitu ya. Pertama apa yang harus saya pikirkan, bagaimana saya bisa bisa membuat teman saya lebih produktif. Jadi intinya gini loh, ingat pesan saya, intinya tuh bukan membuat teman-teman Anda pakai produk Microsoft, bukan. Intinya adalah bagaimana membuat teman Anda lebih produktif, ya. Oke. Contohnya tadi, saya lebih pilih OneDrive for Business, karena dengan OneDrive for Business itu lebih produktif dengan cloud storage yang mengharuskan saya mendownload semuanya pada saat saya, bekerja secara offline di laptop saya. Atau saya harus repot-repot membuka di browser web, nah itu kan less produktif. Anda buat jadi lebih produktif. Jadi visinya gitu ya. Oke ya, visinya gitu. Dan bagaimana cara mewujudkan visi tersebut? Teman-teman tanya dulu, apa tugas yang dilakukan sehari-hari yang melibatkan orang lain? Nah, itu ya. Dan disitulah teman-teman mulai mulai melakukan sosialisasi. Ya, mulai melakukan sosialisasi. Contohnya misalnya, yang dilakukan sehari-hari, kolaborasi, dokumen, ngerjain bareng ya. Sebuah laporan, misalnya sebuah laporan tugas gitu ya. Ya sudah, berarti kan kita tinggal mencari apa produk yang sesuai. Oh iya, kita bisa pakai Office online dong, misalnya kayak gitu. Oh iya, kita bisa pakai, OneDrive for Business dong. Oh kita bisa pakai SharePoint dong, dan sebagainya. Ya teman-teman bisa bayangkan itu ya, oke. Jadi tanyanya itu dulu. Dan kalau kita bicara Microsoft 365, ini hampir 60% orang-orang itu memahami dan mengakui kalau Microsoft Teams ini adalah, kuncinya kuncinya. Karena kalau teman-teman berbicara self productivity, itu implikasinya nggak setinggi collaborate productivity. Ngerjain dokumen sendiri dengan ngerjain dokumen bersama itu ya lebih impactful bersama. Nah ya, oke. Jadi, yang harus dipastikan pada saat teman-teman sudah menemukan skenarionya tadi yang dilakukan bersama adalah mereka menginstal Teams di mobile-nya mereka, mobile ya, ponsel, smartphone, dan juga menginstal Steam di desktop. Di desktop ini bisa pakai web version atau pakai yang lain ya, oke, terserah, ya. Tapi lihat juga teman-teman kondisi teman-teman yang lain pada saat menggunakan Teams gitu, apakah PC mereka cukup cukup kuat untuk itu gitu ya. Kalau PC-nya nggak kuat jangan dipasang di desktop, buatlah pakai yang versi webnya. Nah gitu ya. Jadi harus harus memikirkan ke arah sana. Oke. Oke, saya yakin teman-teman sudah tahu Microsoft Teams ya. Microsoft Teams itu punya satu model gitu yang disebut dengan model conversation, voice, and video. Ya, conversation, voice, dan video. Jadi saya akan bayangkan dulu teman-teman sudah tahu Teams ya. Pertama ada yang disebut dengan Teams. Teams ini adalah kelompok resmi, kelompok formal, kelompok komunitas. Nah, gitu ya. Kelompok komunitas. Jadi buatlah Teams kalau teman-teman ingin mendokumentasikan setiap rekam jejak yang kita lakukan. Misalnya kalau komunitas student ambassador ya berarti apa? Ada aktivitas apa saja.
Umumnya sebuah Teams itu terbagi menjadi sekumpulan channel. Nah, teman-teman pasti tahu channel. Channel ini tujuannya apa sih? Untuk memisahkan kanal-kanal komunikasi. Kasarnya, kalau kita bicara di konsep komunikasi bisnis, channel itu adalah sebuah topik yang akan dibicarakan. Kalau general ya kamu bicara umum aja. Terus kemudian tiba-tiba student ambassador buat channel yang Azure, ya udah kamu bicara Azure aja. Buat channel tentang events, ya udah bicara tentang penyelenggaraan events dan sebagainya, ya. Channel pun bisa private, bisa public, tergantung kebutuhan. Nah, dan khusus di Microsoft Teams Education, itu kita bisa buat kelas, ya. Ini yang agak aneh sih Microsoft. Microsoft Teams-nya versi bisnis, itu lebih tidak lengkap dibanding Microsoft Teams-nya versi education. Karena mereka nggak punya mekanisme e-learning dengan Teams. Sehingga lahirlah sebuah produk yang nanti namanya Viva Learning. Ya, nanti ya teman-teman akan dengar namanya Viva Learning. Viva Learning itu adalah platform MOOC-nya Microsoft 365, bayangin. Platform MOOC-nya Microsoft 365. Oke. Kemudian setelah Teams, teman-teman akan berdiskusi melalui chat. Chat ini ada dua kriteria, chat group dengan chat personal. Ya, chat personal dan chat group ini ditujukan untuk komunikasi yang lebih dinamis, komunikasi yang sifatnya tidak terstruktur, dan tidak mementingkan aspek dokumentasi. Kalau Teams itu perlu aspek dokumentasi. Jadi teman-teman paham ya. Jadi paham kapan pakai Teams, kapan pakai chat. Ya, itu penting banget. Oke. Dan jangan lupa di sana ada kalender, ada application, ada apapun itu, dan teman-teman bisa buat aplikasi Teams sendiri. Teman-teman bisa buat aplikasi Teams sendiri. Oke. Oke ya itu. Ini jangan sepi-sepi aja, silahkan teman-teman kalau ada pertanyaannya supaya kita lebih dinamis. Oke, berikutnya apa lagi nih? Oke. Sekarang teman-teman saya minta mengurutkan ya, dimasukin kolom chat ya. Sebutkan aplikasi dari yang paling menurut Anda berpotensi digunakan di UGM sampai yang saya nggak minta sampai yang nggak berpotensi. 3 aplikasi yang paling berpotensi yang bisa teman-teman gunakan di UGM gitu ya, dan dia punya value proposition sendiri. Value proposition itu keunikan sendiri ya. Coba ditulis apa aja gitu ya. Oke ya. Ayo apa aja? Diurutkan 3 aplikasi besar ya. 3 aplikasi besar. 3 aplikasi besar yang menurut kalian itu bisa impactful banget kalau dipakai di UGM. Oke. Ya. Oke, sembari saya tunggu ya. Oke, sembari saya tunggu. Oke. Skenario pertama untuk Office 365 adalah communication. Oke. Skenario utama Office 365 adalah communication. Bicara communication, sebenarnya Microsoft punya banyak sekali software untuk komunikasi, ya. Oke. Di level konsumen, Microsoft punya yang namanya Skype. Ya, Skype. Skype itu adalah, coba deh kalian ngelihat Skype, coba pakai Skype. Siapa yang terakhir nggak pakai Skype? Coba pakai Skype sekarang. Canggih, canggih, teman-teman. Ya, kalau teman-teman ngerasa ada produk dari kompetitor yang juga keren gitu ya, coba bandingkan dengan Skype, canggih. Kenapa saya katakan canggih? Ya, gini, penelitian yang di Skype yang sudah berhasil, yang sudah stabil, itu diimplementasikan di Teams. Sehingga fitur-fitur seperti misalnya translation subtitle, saya ngomong terus keluar subtitle-nya. Di Skype itu udah mendukung bahasa Indonesia dan sudah bisa presisi, even untuk dialek-dialek yang prokem seperti bahasa Betawi, bahasa Jawa dan sebagainya mereka sudah paham. Di Teams belum. Artinya di Teams nanti ada. Nah, gitu ya. Oke. Di Skype misalnya teman-teman sudah bisa menggunakan avatar, stickers, dan sebagainya untuk komunikasi gitu ya. Di Teams ada terbatas, nanti bisa. Jadi cobalah melihat barometer, kalau pengen lihat barometer ya, lihat dulu Skype. Oke. Microsoft punya 3 tools untuk komunikasi sebenarnya by the way. Yang pertama itu adalah Skype untuk consumer dan Teams untuk organization. Selain itu coba tebak Microsoft punya apa lagi yang communication-nya. Saya kasih ciri ya. Dia aplikasi WhatsApp, mirip seperti WhatsApp gitu ya. Aplikasi yang sering kita gunakan. Coba namanya apa? Ada yang tahu nggak? Ya, aplikasi Microsoft yang mirip WhatsApp gitu ya. Oke.
Coba ada yang tahu nggak namanya apa? Oke. Ada yang tahu namanya apa? Apa ada yang tahu namanya apa? Namanya adalah oke. Nah, ini Safika kayaknya menulis nih sesuatu. Oke, OneDrive Teams Azure. Oke, Mus Muntas, terima kasih dari Anissa OneDrive. Ini oke. Ada satu aplikasi lagi, ya. Aplikasinya namanya Kaizala. Kaizala. Coba search aja, ya, Kaizala. Kaizala itu didesain untuk apa sih? Itu didesain untuk chatting, ya, chat app. Jadi desainnya untuk chat app aja. Bedain loh. Jadi chat app mirip seperti WhatsApp dan digunakan untuk dan desainnya Microsoft waktu buat Kaizala itu adalah untuk teman-teman rural, teman-teman yang punya paket data yang nggak semewah kita, nggak ada free internet, misalnya teman-teman di India atau di mana gitu yang mungkin daerah rural yang mereka nggak punya koneksi yang memadai sehingga nggak bisa pakai Skype dan Teams. Mereka pakai Kaizala, ya gitu ya, ada Kaizala. Kalau Power Virtual Agent itu untuk apa? Itu chatbot, ya chatbot, ya. Ya, jadi kalau communication itu harus ada 2 orang gitu ya. Ya, jadi teman-teman gitu ya, kira-kira seperti itu. Ya, dan kita bisa lihat communication skenario, apa yang bisa kita lakukan. Pertama, ya, sorry ada typo ya. Apa yang bisa kita lakukan dari sudut pandang, apa, staff-staff ya, staff-staff gitu ya, dan apapun itu, ataupun dari teman-teman, untuk kebutuhan komunikasi, teman-teman bisa menggunakan Office 365 untuk secondary email. Kalau teman-teman masuk ke Office 365 punyanya UGM, teman-teman punya alamat email @365.ugm.ac.id. Gunakan email itu untuk misalnya, berlangganan sebuah aplikasi, mengikuti newsletter, terus kemudian, apalagi misalnya, sebagai sebagai apa ya, berlangganan aplikasi, newsletter, mendaftar ke sebuah website ya, memvalidasi diri untuk memperoleh benefit student. Jadi banyak loh teman-teman yang mereka itu ngasih free kalau kalian bisa buktikan email address-nya belakangnya, education. Nah gitu ya, teman-teman bisa pakai itu ke secondary email. Kenapa saya katakan demikian? Dengan demikian email teman-teman yang @mail.ugm.ac.id atau @ugm.ac.id itu cuma berisi informasi-informasi yang relevan yang harus kamu jawab terkait dengan kuliah kamu. Nah, gitu ya. Selain itu, Teams juga kalau dari sudut pandang faculty ya, dalam hal ini staff dan dosen, itu digunakan untuk Teams untuk manage classes ya, mengelola kelas, mengelola diskusi, komunitas dan sebagainya. Jadi ini bisa buat ide Anda ya, supaya bisa mendayagunakan. Dan ini yang menarik. Ini yang menarik nih. Ini yang menarik yang harus kalian catat. Beda dengan email yang sebelah, Office 365, email storage-nya terpisah dengan OneDrive. Ini kata kunci yang menarik. Yang sana itu dijadikan satu. Drive, email, fotos dijadikan satu. Ya. Kalau ini enggak ya. Oke, ini enggak. Emailnya sendiri ya, OneDrive-nya sendiri. Jadi kamu bisa punya kebebasan untuk menaruh email tanpa khawatir dia menggerus storage, OneDrive kamu, gitu ya. Oke. Kecuali teman-teman begitu ada email terus teman-teman pilih save to OneDrive, ya itu lain cerita gitu. Tapi kalau dibiarin nggak apa-apa, nggak akan memakan. Kalau yang sebelah begitu kalian make emailnya itu tiba-tiba udah kepake 3 giga, itu ya tinggal 7 giga gitu ya. Ya, kalau misalnya, storage kita 10 giga. Nah, kebayang ya. Jadi itu yang harus jadi teman-teman pikirkan sebagai value proposition. Oke, dan student skenario yang membuat grup chat dan update dengan Microsoft Teams. Kenapa Microsoft Teams enak? Ya. Kenapa Microsoft Teams keren? Karena Microsoft Teams punya yang kita sebut dengan classification of information. Ini value proposition-nya. Di WhatsApp, kamu nggak bisa membedakan itu perkataan kamu itu normal, important, atau urgent. Di Teams kamu bisa itu. Begitu di mark important, notifnya akan berbeda. Begitu di urgent,
orang tersebut nggak baca-baca, tiap 2 menit di-notify, urgent. Di WhatsApp nggak bisa, ya, oke. Begitu bicara di grup, hilang ya hilang. Nah, gitu. Kamu bisa pin sebuah eee, informasi-informasi yang penting gitu ya, dan sebagainya. Nah, gitu, oke. Dan yang paling penting lagi kalau kita bicara, Teams gitu ya, bicara Teams dibanding misalnya dengan communication platform sebelah ya, Teams ini kan kita bisa melakukan proses communication yang bertahap gitu ya. Bertahap gini, bertahapnya tuh sampai ekstrim gitu ya. Bukan hanya bertahap sampai misalnya video call, enggak. Dari video call sampai webinar, sampai seminar dengan 1.000 orang itu bisa. Bandingkan dengan platform sebelah gitu ya, yang teman-teman ketahui yang sering banget dipakai. Itu, ini ya ceritanya, itu, kalau pakai versi free, itu cuma bisa sampai 40 menit. Nah gitu. Akhirnya harus bayar, ya. Begitu bayar, bayarnya pun cuma bisa sampai 300 orang. Begitu sampai 500 orang atau 1.000 orang, harus ganti lisensinya. Nah, sehingga kerepotan banget. Nah, di Teams mulai dari 1 orang, 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai 8 jam, ya. Saya pernah, training paling lama itu adalah 10 jam, nonstop, jalan terus Teams-nya, recording-nya jalan terus, bayangin teman-teman. Dan itu fine, fine sama sekali, ya, recording-nya fine sekali. Nah ya, dan teman-teman nggak harus takut, eee, kehabisan storage. Contohnya di platform lain itu dia akan ngapus sendiri setelah berapa puluh hari. Enggak, kalau di Teams enggak. Begitu Anda dapat, terus kemudian Anda save ke OneDrive, ya udah selesai, ya. Kalaupun misalnya didiemin, baru tuh ada waktu yang 60 hari, ya. Dan dulu sih nggak kayak gitu ya, kayak baru sekarang-sekarang aja saking banyak yang buat rekaman tapi nggak pernah dibaca, ya. Kayak dari Christina, simpan kontak di email apakah O365 bisa? Jelas bisa, ya bisa, jelas bisa, ya. Kontak di email jelas bisa ya, bahkan bisa multiple email, multiple multiple kontak gitu ya, multiple kontak ya. Eee, jadi kalau teman-teman punya ponsel gitu ya, punya ponsel, maka yang harus teman-teman lakukan adalah ini punya ponsel ya, pasti punya ponsel, smartphone, oke, download Outlook, dan setelah di-download Outlook ya, di-download Outlook, di situ ada fitur untuk melakukan synchronize kontak Anda dengan Outlook. Ya, synchronize kontak Anda dengan Outlook. Oke, synchronize kontak Anda dengan Outlook. Oke ya, synchronize kontak Anda dengan Outlook. Jadi teman-teman bisa lihat Outlook-nya nanti bisa terintegrasi dengan ini Anda, dengan apa, dengan, kontaknya kita gitu ya. Jadi jangan khawatir itu, ya. Jadi misalnya saya contohkan misalnya, ya, misalnya saya punya sebuah email gitu ya. Nah, email. Oke, saya coba. Oke, my phone dulu coba. Oke, phone. Oke, saya buka phone link dulu ya, supaya teman-teman bisa. Jadi intinya bisa banget gitu ya, bisa banget untuk nyimpan kontak di email. Simpan kontak di email, simpan kontak di email. Saya belum paham, simpan kontak di email. Maksudnya punya address book kan? Atau bagaimana? Nah ini, silakan bisa diklarifikasi, maksudnya seperti apa? Ya, Oh, simpan ini kontak. Oh ya, sorry silakan nih. silakan. Jadi kan kalau produk sebelah tuh kayak kita nyimpen nomor kontaknya bisa ke email-nya sebelah. Nah, kalau yang Office ini bisa nggak ya? Lewat Outlook juga? Ya lewat Outlook juga, lewat Outlook juga. Mhm mhm, lewat Outlook juga, ya. Caranya nggak Oke, tahu. oke, berarti saya salah tangkap. Saya pikir kalian punya punya apa, punya daftar kontak ya. Biasanya kan ke daftar kontak teman-teman sekarang sinkronize-nya nggak ke ponsel kan, tapi ke layanan email tertentu. Nah itu ya, sama 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 ya. Artinya kita juga bisa melakukan penyimpanan itu, penyimpanan di kontak tersebut. Jadi bisa dilakukan juga ya. Oke. Oke ya, itu dulu ya. Saya mau jadi kalau misalnya kita punya Outlook di sini gitu ya. Oke, saya coba synchronize sebentar.
Oke, udah terkoneksi belum nih? Oh, belum ternyata. Oke, jadi kalau teman-teman punya ponsel, smartphone apapun dan juga punya Windows, teman-teman bisa menggunakan yang kita sebut dengan, phone ya, oke, phone link. Nah, phone link. Oke, contohnya di sini ya, bahkan, share screen-nya pun bisa kita gunakan. Di sini contohnya, nah teman-teman bisa lihat tuh di situ. Ini adalah Outlook ya. Kalau teman-teman pengen synchronize, kontak-kontak yang ada gitu ya. Oke, teman-teman bisa pilih sync kontak ini, maka nanti kontaknya ini akan jadi kontak yang dipakai untuk, address book teman-teman yang ada di ponsel. Nah, gitu ya. Dan tentu saja kalau misalnya ada komunikasi gitu ya, dan sebagainya, itu kita bisa simpan kontaknya juga ya, dari email dan sebagainya. Oke, jadi kira-kira itu. Yuk kita lihat yang lain yuk. Berikutnya adalah collaboration skenario. Skenario kolaborasi. Apa bedanya communication dan kolaborasi? Kalau kolaborasi itu umumnya adalah menghasilkan sebuah produk, ya, menghasilkan sebuah produk. Entah itu dokumen, entah itu software, entah itu apapun. Nah, ya, kalau kita bicara kolaborasi yang paling umum ya kolaborasi dokumen pakai Office Online. Oke, pakai Office Online. Oke, apa keuntungannya Office Online untuk kolaborasi? Kalau di produk sebelah semuanya itu harus online, ya. Kalau di sini teman-teman bisa bayangkan satunya pakai Office Desktop, satunya pakai Office Online, satunya pakai Office for Android, itu possible. Bisa saling ngetik, bisa saling modifikasi dan sebagainya. Selama teman-teman sign in Office Desktop-nya dengan Office 365, ya. Dan jangan lupa, selain teman-teman punya Teams, punya OneDrive, teman-teman juga punya SharePoint. SharePoint itu apa sih? SharePoint itu adalah website untuk internal organization. Internal organization, di dalam gitu ya. Contohnya misalnya teman-teman pengen buat website, "Oke yuk kita pengen buat website internal yuk di UGM, kita pengen buat website internal nih tentang, Microsoft UGM Ambassador," ya udah bisa, ya. Bisa kita buat seperti itu di SharePoint gitu ya, di SharePoint. Jadi teman-teman bisa buat website sendiri, ya. Oke kalau untuk, luar bisa nggak gitu ya, untuk luar teman-teman bisa melihat ini sih, bisa membayangkan, eee, satu aplikasi lagi yang namanya Power Apps ya. Power Apps itu dia bisa buat generate suatu aplikasi yang menghasilkan website untuk, keluar gitu ya. Oke. Nah ya, tapi kita nggak bahas Power Apps ya ini. Oke, kita nggak bahas Power Apps, kita bicara, yang lain. Oke. Jadi bisa ada SharePoint di sana, SharePoint, ya, SharePoint. Dan yang menarik sebenarnya pada saat teman-teman create Teams, itu sebenarnya melakukan propagasi banyak aplikasi. Pertama nge-create, SharePoint, kedua nge-create Outlook Group, ya, Outlook Group, ketiga create space di OneDrive. Lagi-lagi ini menarik. Kenapa? Storage teman-teman yang di OneDrive for Business dengan SharePoint itu dengan Teams itu terpisah. Jadi nggak makan space kalian. Kalau kalian di OneDrive dapat 1 tera, terus teman-teman buat site SharePoint, itu nggak akan makan space kalian. Kenapa? Karena di SharePoint itu mendapatkan free 1 GB storage, dikali jumlah pengguna. Jadi kalau teman-teman punya grup, misalnya grupnya adalah grup, ambasador gitu ya, ambasador UGM, terus anggotanya ada 14, maka teman-teman punya storage 14 giga. Bisa digunakan untuk, SharePoint ataupun Teams, untuk satu Teams yang sama gitu ya, untuk satu grup yang sama. Kalau buat grup lagi akan dibuat lagi, ya. Sampai storage UGM-nya habis baru kalian nggak bisa nge-save gitu ya. Nah itu. Oke ya. Oke ada diskusi lagi yuk coba silakan ya. Oke, berikutnya skenario apa yang bisa kita sampaikan ke teman-teman kita? Skenario berikutnya adalah synchronize OneDrive untuk, tersinkronis di PC ya, oke.
Banyak sekali teman-teman kita itu masih menggunakan cloud storage dengan gaya yang klasik. Gaya yang klasik tuh gini loh teman-teman, mereka buka browser, terus kemudian klik-klik gitu ya, kemudian masuk ke website penyimpanan, ya kemudian mereka manipulasi kodenya, manipulasi filenya dan sebagainya di situ. Itu klasik. Nah, teman-teman harus buat mereka menjadi lebih lebih ini ya, lebih maju dengan melakukan synchronize ke PC mereka, ya. Ada banyak keuntungan, saya sebut 3 keuntungan. Pertama, lebih cepat, karena kamu bisa kerja offline online tanpa harus menunggu browser itu terload, oke, lebih cepat. Yang kedua, on demand, kamu nggak harus download semua file, bisa tersinkronisasi secara selektif berdasar file yang kamu gunakan aja. Nah, yang ketiga ya, ini karena on demand itu dia save space. Ya, dan sharing akan lebih mudah karena tinggal klik kanan di file di PC kita, klik kanan, kemudian share, maka langsung bisa di-share tanpa harus ngebuka klik kanan di browser. Oke. Skenario berikutnya untuk kolaborasi adalah task management menggunakan Planner. Ada yang pakai Planner? Ya, kalau belum silakan dicoba, ya. Oke, itu keren juga. Oke, sekarang teman-teman bertanya, Windows, bagaimana kalau kita ketemu orang yang pengen pakai Windows? Ya. Pertama, Windows itu mulai geser teman-teman, dari yang namanya Windows-nya itu berbayar, akan menjadi Windows-nya gratis. Sehingga teman-teman nggak usah kaget kalau sekarang setiap laptop itu ada Windows-nya. Karena misi Microsoft sekarang Windows itu akan menjadi sesuatu yang closed source tapi free. Free to update. As long as prosesornya mendukung. Ya, prosesornya mendukung. Jadi kalau kita bicara Windows, kita bicara ekosistem yang menurut saya paling solid. Paling solid. Ya, paling solid. Ya. Oke. Dan open. Ya, kalau sistem operasi sebelah gitu ya, ada yang open banget sampai susah, atau ada yang close banget, ya sampai eksklusif sekali. Nah, kalau di sini tengah-tengahnya, ya. Jadi menurut saya Windows ini best of the world. Apalagi kalau teman-teman sekarang pakai Windows 11, Windows 11 itu bisa jalan on Linux, ya, gimana ya. Jadi bisa menjalankan Linux di Windows dan itu keren. Ya. Oke. Umumnya skenarionya adalah mereka Windows-nya datang dengan kondisi kosong ataupun tidak ada Windows-nya atau apapun itu, ya. Dicek dulu apakah, PC mereka eligible untuk Windows, ya. Contohnya Windows 11 itu ada requirement tertentu yang harus dipenuhi gitu ya. Oke, dan misalnya generasi prosesor, minimal prosesor generasi berapa dan sebagainya. Kalau belum bisa ya dia akan tetap di Windows 10, ya. Oke. Lalu skenarionya apa ya untuk Windows? Pertama, kalau kita bicara Windows, maka teman-teman harus menyiapkan Windows 11 ataupun Windows 10 yang versi terkini. Yang kerennya Windows itu sekarang Windows kalau saya boleh bilang, ya kalau saya boleh bilang, dia udah lebih terbuka. Lebih terbuka. Zaman dulu gitu ya. Windows itu Windows itu diinstal lewat CD atau DVD. Kemudian berikutnya lagi Windows itu hanya bisa diinstal melalui program pembelian yang kemudian nanti diberi akses untuk ke lisensi ataupun mendownload Windows. Nah, gini ya. Sementara sekarang kalau teman-teman lihat ya, kita lihat-lihat sekarang gitu ya. Oke, kita lihat sekarang di sini. Ya, ada beberapa Windows di sini teman-teman bisa lihat. Ada Windows 11 di situ. Maka teman-teman bisa melihat di sini bahwa Windows itu sekarang bisa di-download secara terbuka. Bisa di-download, ya. Dan saya selalu menyarankan kalau teman-teman suka sekali membantu teman yang lain terkait dengan instalasi Windows, cobalah buat bootable USB or DVD. Jadi siapkan sekitar USB sekitar 8 GB yang kosong gitu ya. USB 8 GB terus kemudian diformat ya dengan menggunakan Create Windows 11 Installation Media. Nah, gitu ya. Kalau ada yang bertanya, kira-kira ini saya bisa nginstal ke Windows 11 nggak ya? Ini ada namanya Installation Assistant. Ya, tinggal di-download aja, nanti dia bisa jalankan sendiri. Oke. Kalau teman-teman yang masih pakai klasik versi Windows, versi DVD ya bisa pakai disk image ISO. Nah, gitu ya, teman-teman bisa bayangin ya. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat itu. Dan kalau di UGM,
Nggak usah khawatir karena sudah beli Windows Volume Licensing. Itu terpisah dari Office 365. Jadi kalau teman-teman ambassador membutuhkan Windows, ya itu bisa kita support juga gitu ya, bisa UGM support juga. Oke ya. Dan di sini teman-teman bisa bergabung ke produk yang namanya Windows Insider. Nah, Windows Insider ini. Oke, di mana teman-teman bisa dapat versi Windows yang lebih maju daripada yang lain. Tapi ada isunya yaitu risky. Nah, gitu ya. Jadi jangan pakai ini untuk laptop utama kalian. Karena bisa saja ada beberapa hal yang isu. Contohnya misalnya, kemarin latest update Windows 11, itu saya nggak bisa synchronize OneNote. Nah, gitu kan. Oke. Nah, teman-teman bisa bayangkan itu. Ya, oke ya. Saya cek dulu nih ada pertanyaan kan nih. Ya, masih sepi jangan-jangan. Oke. Oke, masih belum ada. Ya silakan kalau ada pertanyaan. Oke ya, itu Windows. Terus kemudian kita bicara apa lagi? Nah, kita bicara aplikasi yang ada di Windows. Apa yang bisa kalian explore dan apa yang kalian bisa share ke teman-teman kalian ya. Kalau kita bicara Windows, maka kita bicara ekosistem aplikasi. Saya selalu menyarankan ya, ekosistem aplikasi yang bisa digunakan itu misalnya adalah kalender, emails, itu adalah sesuatu yang common. Ya, saya akan buka all apps gitu ya. Oke, kemudian teman-teman bisa tahu ini adalah satu aplikasi yang baru dibeli oleh Microsoft namanya Clipchamp ya. Video editornya Microsoft itu akan menggantikan video editor yang sudah dimiliki oleh Microsoft ya. Oke. Dan ada banyak lagi yang bisa teman-teman gunakan di Windows gitu ya. Oke. Dan kalaupun kurang, teman-teman bisa download di mana? Di Microsoft Store-nya. Jadi banyak banget. Oke. Banyak banget yang bisa kita lakukan. Dan tadi yang seperti saya katakan, ya Windows itu punya namanya Windows Test Mode gitu ya. Windows Test Mode. Oke. Oke. Test Mode itu apa? Test Mode ini sebenarnya ada di Windows 10 ya, semenjak di Windows 10. Jadi konsepnya test mode itu adalah melakukan proses lockdown. Ya, lockdown ya. Ini proses lockdown nih. Proses lockdown. Ya, proses lockdown. Nah, itu ya. Nah, ini ya. Kita bisa testing sign on gitu ya. Maka nanti akan keluar test mode ya. Sebentar, saya cari dulu. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Saya cari coba panduannya. Sementara itu kalian bisa mikirkan dulu, barangkali ada pertanyaan. Ya, oke, sebentar. Test mode. Nah, ini ya. Ini akhirnya panduannya udah saya temukan. Oke, saya share dulu. Ya, ini dia. Nah, ini bagaimana tesnya. Buat link web application, skema. Nah, ini nih. Nah, itu. Nanti bentuknya kira-kira apa ya? Dia akan layarnya akan bersih. Kalau kita enforce lockdown, maka akan hilang semua, cuma satu tampilan saja. Kita bisa create testnya pakai Microsoft Forms. Nah, ya. Jadi ini sangat dimungkinkan untuk test or Windows Assessment. Kalau teman-teman lihat, Windows 11 pun ada dua varian ya. Windows 11 ada dua varian. Ada Windows 11 SE. SE. SE ini Windows. Ada yang tahu Chromebooks? Tahu ya, ini adalah Windows versi ringan untuk Chromebooks. Jadi device-device yang murah-murah gitu ya, dengan footprint yang cukup terjangkau, misalnya RAM 2 GB, RAM 4 GB gitu ya. Maksimum RAM 4 GB itu bisa pakai Windows ini. Oke. Nah, gitu ya. Tampilannya mirip seperti ini. Oke. Nah, itu bisa menggunakan application progressive web apps, bayangkan. Aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, itu ya. Oke.
Beberapa aplikasi juga bisa berjalan, jadi bukan hanya aplikasi dari store aja, dari aplikasi Win32 juga bisa. Nah, ya teman-teman bisa lihat di sini ada Windows yang versi ringan juga yang bisa teman-teman pakai. Oke ya, itu lagi yang mau saya sampaikan. Student skenario. Apa yang buat student akan suka dengan Windows? Game. Ya, game. Ya. Yang menarik adalah game. Kenapa? Windows itu ekosistem paling kuat di game. Ya. Oke. Kalau yang punya produk sebelah gitu ya, OS sebelah gitu ya. Itu apalagi kalau smartphone-nya gitu ya, main game itu langsung panas. Ya, cepat panas gitu ya. Ya. Oke. Nah, kalau ini enggak. Kalau Windows enggak. Apalagi teman-teman tahu bahwa sekarang Windows sudah punya ekosistem store yang cukup lengkap ala Netflix yang disebut dengan Game Pass. Jadi, supaya teman-teman tahu gitu ya, bahwa Windows juga ada Game Pass, ada layanan Netflix juga untuk video game yang namanya Game Pass. Yang biayanya juga terjangkau sekitar 60.000 per bulan ya, per bulan. Kamu bisa bebas main game apa aja gitu ya, yang tersedia di sana dan itu promising sih menurut saya. Ya, oke. Oke ya, yang kedua student skenario yang mungkin dengan Windows adalah membuat konten di Microsoft 365. Ya. Saya yakin teman-teman tahu ada keluarga apa di Microsoft Office di sini. Kalau kita masuk ke Microsoft Office gitu ya, saya akan keluar dulu ya. Maka teman-teman akan tahu Microsoft Office punya apa saja, punya OneNote gitu ya, punya Word, Excel, Publishers gitu ya, dan sebagainya gitu. Jadi banyak banget produk-produk yang bisa digunakan. Evansway juga tersedia di mana di Windows ya. Jadi teman-teman bisa pakai juga secara offline di sana. Ya. Ya, itu juga video editor juga bisa teman-teman gunakan ya untuk mengedit atau menyunting tanpa harus menginstal aplikasi yang lain. Ya, yang video editor ini nanti lama-kelamaan akan mengikuti Clipchamp gitu ya. Produk yang Microsoft beli untuk membenahi video editing mereka. Jadi nanti ke depannya video editing nggak penuh software ketiga. Ya gitu ya teman-teman bisa bayangin. Oke. Oke, kita istirahat dulu deh ya teman-teman. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan dan sebagainya, kita akan masuk ke sesi diskusi dulu sebelum sesi selanjutnya dimulai. Oke, silakan nih. Ada Mas Muntas, silakan Mas Muntas. Oke, makasih Pak. Mungkin saya lebih tanya ke apa ya? Ini luar dari pembahasan juga, agak kepikiran tadi ketika bahas OneDrive gitu. Nah, OneDrive itu kalau mungkin selama ini sering dibilang juga masih jarang digunakan atau pemakaiannya masih rendah. Itu apakah karena misal nih, saya kan punya OneDrive itu kan kita semua punya OneDrive itu kan 1 tera ya. Nah, kalau misalkan saya hanya menggunakan sedikit itu apa berarti kan ke-track sama DCC Pak ya? Ke-track jumlahnya berapa yang ada di OneDrive saya gitu. Dan itu Oke. OneDrive itu gini, kalau di Office 365 itu nggak full storage Mas, nggak full storage. Oke. Jadi nggak full storage. Beda dengan yang lain itu full storage. Artinya gini, ya organisasi akan beli storage. Misalnya beli storage-nya kalau game beli storage-nya 1 petabyte, ya kan? Terus dibagi ke seluruh. Ya, dibagi oleh ke seluruh. Itu akan per-counting, per pengguna make dia akan counting secara real. Ya. Misalnya alokasinya 9 baru dipakai 4 itu mengurangi yang 1 petabyte yang dibeli oleh organisasi. Gitu ya. Tapi kalau Microsoft 365 itu per license. Jadi kalau license-nya itu beli 1, ya dia dapat 1 tera. Misalnya gitu. UGM itu beli 12.000, ya punya 12.000. Ya. Beli 1.200, punya 1.200 tera gitu. Kebayang ya? Jadi berdasarkan jumlah license. Sehingga ada plus minusnya sih. Contohnya kalau SharePoint itu 1 GB. Kalau SharePoint itu storage-nya kelihatan.
Tapi kalau OneDrive itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan apa ya, kalau saya boleh bilang, nggak kelihatan misalnya, Christine udah ngabisin berapa, itu nggak kelihatan. Nah, nggak kelihatan saat itu. Karena si Christine punya satu license yang memang punya haknya 1 tera dan itu nggak dimakan oleh hak-hak yang lain, storage yang lain. Nah, di situ. Jadi challenging-nya di situ kalau yang lain. Kalau di kita, kalau di Office 365 nggak challenging, karena melekatnya ke license. Problemnya cuma satu yang terjadi itu, pada saat ada mahasiswa baru atau dosen baru gitu ya, nah dia nggak punya license. Nah itu ya. Jadi dia nggak bisa dibagi apa-apa. Nggak bisa dikasih, nggak bisa dibagi, nggak bisa apa, sampai beli license. Nah, oke. Ya semoga menjawab ya Mas Muntasnya. Oke, Pak. Berarti hitungannya kalau misal disebut banyak yang masih belum memanfaatkan itu karena belum punya email 365-nya itu, Pak ya? Yes, belum punya 365 dan belum terbiasa. Oke. Siap. Mereka belum terbiasa melakukan sinkronis. Sekarang saya tanya nih, dari yang ada di sini, siapa yang melakukan sinkronisasi ke laptopnya masing-masing? Berapa orang itu ya? Resen ya? Resen ya? Saya tahu resen yang udah di laptop 2 gitu ya. Kayak ya. Nah, kan cuma 1, 2 ya siapa tuh? Yang sudah, kita ambil sampel aja di sini. Kalau cuma 2, artinya gimana di luar sana, bener kan? Sementara ini ya, keunikannya si OneDrive itu pada saat dia disynchronize dan embedded banget dengan Windows. Nah, gitu ya. Disynchronize dan embedded banget dengan Windows. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke Azure Scenario. Oke, Azure Scenario ini apa sih? Jadi, setiap teman-teman ya yang ada di UGM ya, saya boleh mengatakan yang beruntung ya. Yang beruntung. Kenapa yang beruntung? Karena ini pool storage, maksudnya pool opportunity. Jadi nggak semungkin semuanya dapat. Itu dapat Azure for Student. Ya, Azure for Student. Azure for Student itu apa sih? Azure for Student itu adalah ya adalah Azure yang bisa teman-teman pakai untuk kegiatan belajar ya, meneliti ataupun tugas akhir. Ya, gitu. Oke, jadi Azure for Student itu dipakai untuk itu ya, untuk nah ini ya. Ini Azure for Student. Nah, enaknya Azure for Student kalian dapat $100 per tahun. Per tahun. Ya, per tahun. Jadi kalau tahun berikutnya udah dipakai, udah habis, tahun berikutnya akan ditambah $100. Tapi kalau tahun yang sebelumnya udah habis ya cuma dapat $100, kebayang ya, per tahun. Teman-teman bisa buat website sendiri boleh di sini. Ya, pengen buat website daripada hosting di luar, pakai aja Azure for Student di sini. Cuma isunya hanya berlangsung selama teman-teman dapat apa? Sebagai mahasiswa. Teman-teman bisa klik start free ya di sini. Kemudian nanti teman-teman bisa melakukan student verification. Nah, student verification ini ya, teman-teman masuk aja pakai yang email 365 ya. Oke. Nanti teman-teman akan diminta untuk validasi nomor telepon. Nah, ini uniquely nih karena kalau kita bicara sign up Azure ya. Oke. Sign up Azure itu harus pakai kartu kredit, tapi ini enggak. Nah, ya jadi teman-teman bisa pakai nih, bisa pakai ini. Nanti kalau udah teman-teman bisa masuk ke portal.azure.com gitu ya. Supaya teman-teman bisa masuk ke situ. Nah, ini ya. Nah, nanti di situ ada fitur pendidikan. Nah, di situ ada penawaran siswa dapat kredit $100 ya. Include dengan layanan-layanan yang free ya. Dan teman-teman kalau lihat nih di sini ada perangkat lunak juga nih. Teman-teman kalau lihat di sini ada perangkat lunak juga. Wah, ada Visual Studio gitu ya. Ada Air Server gitu ya, ada Windows eksklusif untuk
kalian yang dinamakan Windows 11 Education, ya, dan sebagainya. Ya, teman-teman bisa cross check itu. Tapi saya bilang tadi ya, untung-untungan nih. Coba teman-teman cek gitu ya. Teman-teman cek dapat nggak nih? Ya. Oke. Kenapa? Karena slotnya memang terbatas. Kita dibatasi. Ya, kita terbatasi gitu ya. Ya teman-teman bayangin kalau misalnya ada berapa sih studentnya UGM, misalnya ada 1.200. Yang mana itu nggak mungkin. Yang staffnya aja ada 4.000-an gitu ya. Studentnya berarti kan lebih banyak. Kalau misalnya taruh aja 10.000, 12.000 kali $100 berapa teman-teman? Nah itu gede banget kan. Sementara ini kan gratis kan, gitu. Jadi teman-teman bisa lihat. Oke. Di situ juga ada pembelajaran yang bisa teman-teman gunakan untuk belajar. Nah ini ya. Oke yuk. Oke, itu Azure. Nanti kita mungkin kalau misalnya teman-teman tertarik kita bisa ada sesi khusus Azure. Oke ya, jadi Azure Skenario bagi faculty mereka bisa ngajar beberapa konsep teknis dengan Azure, misalnya teknis komputasi awan, mata kuliah komputasi awan. Oke. Atau mereka juga bisa hosting atau lab virtual desktop gitu ya. Jadi di beberapa kampus tertentu mereka menyediakan virtual desktop. Virtual desktop itu apa sih? PC yang melekat ke student ID yang bisa diakses setiap saat untuk belajar ataupun mengerjakan tugas. Unggulannya apa? Ya, si siswa itu nggak harus punya laptop yang kuat gitu ya. Misalnya untuk belajar machine learning, kampus bisa menyediakan host lab misalnya dengan spesifikasi tertentu yang bisa dipakai. Nanti kemudian di remote desktop. Jadi konsepnya seperti itu. Ada 2 jenis, yang pertama adalah lab ya, Azure Labs, dan yang kedua virtual desktop. Bedanya apa? Kalau Azure Labs itu kita ngakses pakai remote desktop, kalau virtual desktop itu ada aplikasi yang seolah-olah kita masuk ke desktop, ke PC kita sendiri gitu ya. Ya. Tapi intinya keduanya adalah teknologi remoting. Oke. Student skenario-nya teman-teman bisa belajar di sana ya, menghosting website community. Ya. Satu Azure for Student itu boleh menghost sekitar 10 website gratis dengan alamat bla-bla-bla.azurewebsite.net. Dan itu worth it. Kenapa? Karena kalau di cloud provider sebelah, alamat webnya tuh panjang dan mudah dan sulit diingat. Cuma di Azure yang pendek. Nah itu. Atau teman-teman bisa pakai Final Project dengan AI, MATLAB dan sebagainya gitu ya. Tanpa khawatir kalau laptopnya nggak kuat gitu. Oke. Jadi ke arah sana ya itu. Oke ya. Ini nggak ada tugas ya. Nah itu. Mungkin dari saya itu ya. Ini teman-teman bisa berhak ya setelah sesi ini ya, ini harusnya berjalan 1,5 jam. Kalau rekamannya ini sudah 1:28. Oke, teman-teman berhak untuk dapat rencana ya, sudah ikut sesi ini. Saya lihat tuh ada pertanyaan lagi nggak nih? Nah itu bener Pak, kalau Azure Free Student itu biasanya ada yang nyoba regis tapi not eligible, itu kenapa ya? Itu karena slotnya habis ya, slotnya habis. Jadi nunggu ada orang yang deactivate dulu atau lulus baru nanti dapat. Ya, jadi emang kejadiannya kayak gitu. Ya, emang kejadiannya kayak gitu. Dimaklumi ya. Ini kita lagi komunikasi supaya semuanya dapat ya, tapi tampaknya agak sulit semuanya dapat. Nah, ya. Makanya nanti kalau untuk belajar ya pakainya Microsoft Learn. Oke ya, kemudian teman-teman lihat tuh ada kode 5M55KN ya. Ini teman-teman bisa masuk ke Microsoft Learn-nya. Ini contohnya Microsoft Learn saya ya. Kemudian di Microsoft Learn pilih di sini ya. Oke, profil ya. Kemudian di profil itu ada achievement dan redeem your code now ya. Oke, redeem your code now. Masukin kodenya. Nah, gini ya, masukin kodenya. Berapa tuh tadi? 5M55KN. Nah, teman-teman nanti akan dapat Microsoft 365 Teachers Academy ya, seperti yang saya dapatkan di hari ini. Teman-teman bisa share di LinkedIn atau apa, sudah mengikuti kegiatan ini gitu ya, dan
Rencana ini juga bisa nanti untuk transkrip ya, teman-teman bisa generate transkrip karena sudah belajar. Oke. Jadi ini adalah weekend yang berfaedah. Ya, mungkin seperti itu. Ya, teman-teman bisa saya ulangi lagi cara nge-redeem-nya adalah Microsoft masuk ke Microsoft Learn. Ya, Microsoft Learn di learn.microsoft.com ya. Kemudian pilih profile di sana. Oke, ini profile. Terus kemudian pilih achievement di sini, klik. Kemudian redeem your code now. Nah, itu ya. Kemudian isi tadi. Kodenya apa tuh? 5M 55KN ya, kemudian redeem. Ya. Teman-teman bisa dapat rencana ya. Rencana tersebut ya lumayan ya. Bisa jadi CV gitu ya. Oke, mengikuti course apa aja ya, seperti itu. Oke, itu apalagi yang mau saya sampaikan ya. Oke. Ya, oke. Saya balik lagi sini. Oke ya. Oke ya. Nah, terus teman-teman sekarang ngapain? Ya, sekarang teman-teman coba berpikir dengan konsep give one get one. Ini prinsip apa gitu. Oke. Coba nanti berpairing gitu ya, berpairing coba berpikir kira-kira apa sih pelajaran yang kita ingin pelajari bersama dan apa yang membuat produktif. Ingat konsepnya di Microsoft Ambassador ini ya. Tujuan kalian itu bukan membuat mereka menggunakan software Microsoft, enggak, atau berpindah. Tapi tujuan kalian itu ya ngasih satu aja ya, lebih produktif gitu ya. Lebih produktif. Jadi kalau kalian punya sebuah pandangan kalau dengan Microsoft 365 lebih produktif, ya udah. Itu yang kita sebut give one get one ya. Nggak perlu ngasih banyak solusi dulu tapi satu-satu dulu. Masuklah dengan OneDrive dulu, masuklah dengan Teams dulu ya, dan bukan hanya begitu Anda share tentang itu, kalian juga akan dapat sesuatu yang baru ya. Oke. Jadi kira-kira itu ya. Oke. Oh iya, jangan lupa ngisi survei ya, ngisi survei ya. Survei itu jadi tanggung jawab Anda, jadi tanggung jawab saya karena membangkitkan kode achievement. Surveinya ada di mana tuh surveinya? Oke, ya surveinya makasih Christine. Surveinya ada di situ ya, diisi dengan penuh lapang dada gitu ya. Oke. Ya, oke, itu namanya Microsoft Education Training Tracker Survey. Ya, gitu dimasukkan ya. Oke. Oke ya. Silakan diisi ya, lalu coba dikomplitkan. Oke ya, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Silakan ya, barangkali ada sesi diskusi. Oke. Dari teman-teman yang sudah hadir ada 9 teman-teman. Apapun yang Anda pikirkan ya, silakan ya. Saya pengen tanya satu, Pak. Oke. Ini mungkin di luar pembahasan lagi, Pak. Tadi kan sempat bahas tentang Microsoft Form juga. Saya tuh punya pengalaman ketika tahun lalu, ketika membuat sebuah survei juga, bahkan bukan survei juga sih, Pak, banyak ya, bahkan kayak istilahnya membuat sebuah data juga gitu. Nah, ketika mendata menggunakan Microsoft Forms, itu tuh pernah ketika kita kan kalau misal pakai webnya sebelah itu kan bisa upload media ya. Nah, ternyata kalau di Microsoft Forms itu tuh saya pernah kendalanya adalah ketika mereka sudah mengupload media, misalkan foto gitu, fotonya nggak bisa saya buka gitu. Nah, bahkan di-share pun di-download pakai Excel ujung-ujungnya juga nggak bisa kebuka. Itu karena apa ya, Pak, ya? Apakah saya misalnya karena Teams-nya itu pakai web, nah apakah itu juga berpengaruh gitu? Jadi nggak pakai aplikasi Teams-nya sendiri tapi pakai web misalnya gitu. Nah, gitu, Pak. Oke, makasih. Jadi kita harus tahu dulu bahwa Microsoft Forms tuh punya dua varian juga. Yang satu itu Forms dengan Microsoft Account dan Forms dengan Microsoft 365. Oke, ini dia. Begitu teman-teman menggunakan Forms dengan Microsoft 365 bawaan 365 dan teman-teman melakukan proses upload atau download files, maka yang terjadi adalah partisipannya itu harus di dalam organisasi ya, supaya bisa data-datanya bisa dibaca. Kalau partisipannya itu di luar organisasi, mereka tuh nggak bisa baca, kita belum tentu bisa baca mereka, dan begitu pula sebaliknya.
kecuali mau pakai Forms yang versi Microsoft account. Teman-teman harus tahu ya bahwa di dunia Microsoft itu ada 2 account. Satu Microsoft account, satu Microsoft 365 account. Microsoft account itu dulunya live account gitu ya. Microsoft account itu account yang biasa dipakai untuk personal. Microsoft sendiri selalu menyarankan kita punya 2. Satu Microsoft account untuk pribadi, satu Microsoft 365 account untuk ini, untuk apa? Untuk organisasi. Nah, pada saat itu buat forms-nya gimana, Mas? Oh, sudah kejauh sih, Pak. Mungkin karena dulu itu kan banyak yang nggak pakai email 365, belum pakai email 365, tapi mereka udah mengisi gitu. Nah, Udah kejawab ya berarti ya? ya udah, Pak, Nah, udah gitu. kejauh. Karena Kalau tahu misalnya Masnya pengen ini, pengen apa? Pengen kalau saya boleh bilang pengen memberikan mereka akses untuk mengunggah file atau apapun, pakai Microsoft account. Kalau merekanya di luar organisasi. Tapi kalau sudah di dalam organisasi ya mending ya mereka login-nya pakai Office 365. Nah, gitu ya. Oke, gitu. Nah, ini ya, ayo yang lain ya. Yang lain dong. Siapa? Ada lagi sebelum kita akhiri? Oke, ya. Oke ya. Ada? Eh, Oh ya, saya silakan Intan. kan sebagai mahasiswa nih, kayak positioning atau keunikan apa sih untuk mahasiswa awam tentang teknologi yang masih bimbang gitu untuk memilih Microsoft gitu dibanding pesaing-pesaing lainnya kayak gitu. Ya. Thank you, Ya, Pak. good. Ya, good point banget nih pertanyaannya Intan. Positioning Microsoft itu gimana gitu ya? Oke. Positioning Microsoft itu seperti apa sih? Oke. Pada saat Microsoft udah change at all ya. Udah berubah banget gitu ya. Saya ingat banget pada saat saya pertama kali bicara gitu ya, tentang Microsoft, maka itu adalah dulu Microsoft yang keuntungannya 100% berasal dari jualan CD. CD Windows ataupun CD Office gitu ya. Tapi begitu Microsoft 1 dekade terakhir, 5 tahun terakhir gitu ya. Mereka shifting gitu ya. Menjadi platform yang lebih terbuka ya. Jadi kalau saya berkata apa sih benefit ya menggunakan productivity tools dari Microsoft? Pertama itu well known ya, dan widely adopted. Jadi organisasi apapun pasti pakai Microsoft Office. Itu yang pertama kali harus di-sounding bahwa real productivity tools gitu ya. Nggak main-main contohnya. Contohnya misalnya di provider lain gitu ya, mereka harus berjalan itu secara online gitu ya dan punya batasan berapa baris gitu ya. Sementara Excel enggak gitu ya. Nah gitu. Jadi real productivity tools yang pertama. Yang kedua itu simple integrated. Tadi saya udah ngatain konsep hero tools ya, yang nanti teman-teman tahu. Hero tools itu sebenarnya konsep yang sederhana, di mana ya sesuai dengan slogan Microsoft sih. Kalau teman-teman tahu, ada yang tahu nggak slogan Microsoft itu apa ya? Empowering gitu ya. Saya juga lupa nih slogan Microsoft itu apa. Kalau ada yang bisa ngasih tahu ditulis aja. Ya. Dulu sekarang itu berubah gitu ya. Dulu itu your potential or passion gitu ya. Sekarang itu sudah beda gitu ya. Mereka berpikir slogan itu empower every person on every organization on the planet to achieve more. Nah, achieve more kata kuncinya ya. Every person and every organization. Makanya Microsoft itu punya 2 level, selalu 2 level. Punya level produk yang konsumen, Skype, punya level yang produk organization, Teams. Ini nggak dimiliki dengan produk lain. Mereka tuh campur aduk. Mereka nyampur jadi satu, ya. Mereka pakai ID yang sama. Mereka pakai produk yang sama. Mereka nggak misahkan antara kehidupan personal dengan kehidupan organisasi, ya. Itu ini ya reason kedua,
Ya, kalau teman-teman lihat yang lain jadi satu, yang ini dipisah. Sehingga saya bisa kalau saya lagi pengen komunikasi personal saya pakai Skype, pas saya komunikasi bisnis saya pakai Teams dan sebagainya. Yang kedua gitu ya. Oke. Dan yang ketiga, produk Microsoft itu simple. Sekarang produk Microsoft itu cuma ada 3. Microsoft 365 yang terdiri dari Office 365 dan Windows ya. Microsoft Azure Cloud Computing dan Microsoft Visual Studio. Udah cuma itu. 3 produk utama Microsoft ya. Dan semuanya starting from free gitu ya. Starting from free ya. Apalagi untuk education starting from free gitu ya. Oke, Windows saja Windows 11 itu free pada saat sudah ada kerjasama dengan komputer gitu ya, dengan penyedia komputer atau laptop gitu ya. Microsoft Office 365 free untuk education gitu ya. Visual Studio ada Visual Studio Code yang free untuk semuanya. Jadi itu alasan yang ketiga gitu ya. Oke. Nah ya, selain itu yang keempat itu ekosistem Microsoft itu udah cukup solid untuk beberapa hal. Di gaming, productivity ya. Gaming, productivity dan cloud itu udah cukup solid. Nah ya, oke. Ya, bahkan sampai IoT juga kalau teman-teman tahu di tahun 90-an IoT yang ada di mobil-mobil itu semuanya pasti Windows based gitu ya. Bahkan mesin ATM juga kan basisnya Windows based juga sih. Artinya emang solid gitu ya. Nah, yang kelima nih ya, yang kelima yang paling penting. Di dunia akademik tuh kita nggak bisa bilang kalau kamu harus belajar Microsoft, enggak. Karena kita nggak bisa tentukan takdir seseorang gitu ya. Kita nggak bisa tentukan takdir seseorang gitu ya. Contohnya saya dulu gitu ya, pertama kali kerja di open source base ya, teknologi Java, terus kemudian baru di teknologi Microsoft. Jadi nggak ada yang tahu kerja di mana dan sebagainya. Sehingga kalian harus pelajari semua. Tapi ya, Microsoft itu produk-produknya itu paling banyak digunakan di seluruh dunia gitu ya. Ya, produk-produk yang dipasangkan di PC gitu. Paling banyak itu menggunakan Windows gitu ya. Sehingga dengan kata lain, belajar Windows sekarang dengan benar dan belajar Office 365 sekarang benar, itu sebenarnya investasi kalian untuk kerja di multinational company yang memang 100% pakai Windows, misalnya Unilever, misalnya Chevron, misalnya Pertamina. Mereka begitu kalian masuk Pertamina terus ditanya SharePoint terus nggak paham, terus tiba-tiba nyalain akademik gitu ya, oh saya nggak diajarin gitu ya. Nah itu jadi tanggung jawab kita bersama. Jadi pas kalian nyampe ke arah sana, kalian udah tahu tuh ada produk-produk itu, jadi bisa lebih belajar berkembang. Ya kira-kira itu ya Intan ya. Ya, 5 alasan. Nanti kalau lupa bisa putar lagi rekaman ini. Oke ya. Oke, Oke ya, gitu ya. Ada lagi nggak nih sebelum kita tutup? Oke, ada? Oke ya. Kalau nggak ada kita cukupkan sekian ya, dan mungkin kita dokumentasi dulu